Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hebat semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat. Semoga ibu-ibu hebat semuanya masih semangat mengikuti pelaksanaan IHT hari ini. Karena IHT masih ada beberapa hari ke depan Bapak Ibu. Tujuan IHT kembali saya ulangi untuk sekolah kita semakin bagus kembali sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti bersama-sama sajian dari pemateri hari ini yaitu Ibu Ade Supartini MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Saya rasa beliau sangat mumpuni dalam bidang penyajian materi. Nah, untuk itu saya harapkan sesuai dengan kesepakatan di awal, kita sebelumnya sudah memahami kesepakatan sebagai dari model pembelajaran orang dewasa. Bapak Ibu, mohon maaf kembali saya mengingatkan di mana ketika fasilitator menyampaikan, saya harapkan semuanya mendengarkan. Nanti ada sesi tanya jawab juga, saya harapkan silakan Bapak Ibu mengacungkan tangan atau raise hand sehingga pelaksanaan IHT hari ini bisa berjalan demikian lancar. Itu aja mungkin Bapak Ibu sebagai pembukanya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Ade Supartini MPD untuk menyampaikan materi hari ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Mimi Sadia atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya, masih semangat? Siang, alhamdulillah masih semangat. Baik, alhamdulillah kita masih semangat ya. Tapi saya lihat ada yang masih belum dibuka kameranya. Oh iya saya ini karena kalau dibuka Bu jadi ini sinyalnya delay. Oh iya, iya nggak apa-apa Bu. Tadi Ibu Moderator maaf kita belum ice breaking ya Bu. Oh iya, maaf, ice breaking hari ini. Terima kasih Ibu pemateri mengingatkan saya. Ice breaking hari ini akan dilaksanakan oleh Ibu Eli atau Bu Saada hari ini? Boleh. Siap. Terima kasih, mangga Bu Eli untuk melakukan ice breaking. Ya. Baik, ibu-ibu yang hebat, yang saya hormati. Sebelum nanti masuk ke materi yang Ibu Ade akan sampaikan, kita ice breaking dulu supaya kita lebih semangat lagi. Oke, gampang kok ibu-ibu. Silakan mau berdiri dulu. Apa mau sambil ini aja dulu duduk saja lah. Ya, biar nama. Ya. Di sini ada 4 kata di mana Marina, menari, di atas, menara. Ya, baik. Sekarang Marina di sini. Marina. Ya, menara. Di atas ini. Ya, di atas. Menara. Ya, Marina menari dulu. Menari di atas. Menara. Ya, baik. Ya. Sekarang dulu ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Menari. Baik, sekarang Marijo. Diganti Marinanya sama Marijo ya, ibu-ibu. Ya. Marijo. Menari. Di atas. Menara. Di atas. Menara. Marijo. Menari. Baik, terima kasih ibu-ibu hebat. Berikutnya.
Terima Silakan kasih Bu, Ibu terima kasih Bu moderator. Eli. Terima kasih Bu Eli atas ice breaking-nya. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada Ibu Sama-sama. pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Ibu moderator dan Ibu Eli yang telah mengembalikan semangat kita. Baik, Bapak Ibu hebat. Hari ini kita menginjak kepada hari kedua ya Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan selanjutnya pastinya Bapak Ibu sudah menerima materi ya dari pemateri sebelumnya mengenai modul ajar. Ada yang masih ingat apa itu modul ajar Bapak Ibu? Coba, ada yang masih ingat Bapak Ibu modul ajar itu Baik, apa? Bu Ade, Silahkan Bu Eli atau Bu Saada. ya, kalau menurut saya atau seingat saya, yang disebut dengan modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk yang dirancang secara sistematis dan menarik. Mungkin itu, Bu Ade, yang saya bisa jawab. Bagus sekali Bu Eli, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu Saada? Sudah memijit tombol Ya. raise hand-nya? Menurut pendapat saya bahwa modul ajar itu adalah seperangkat perencanaan yang disusun oleh guru pengajar masing-masing mata pelajaran yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Itu Baik. mungkin untuk melengkapi saja atau bahasa saya sendiri itu ya. Jadi betul atau tidaknya saya juga kurang paham. Terima kasih Bu Saada. Terima kasih sekali Bapak Ibu hebat telah menyimak pemaparan materi dari awal hingga akhir, berarti ya Bapak Ibu, keren sekali. Meskipun materi-materi yang disampaikan itu tergolong baru, tapi Bapak Ibu hebat sudah mengingatnya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kalau kemarin itu Bapak Ibu sudah mempelajari tentang modul ajar, hari ini izinkan saya untuk melanjutkan materi ke prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, sudah munculkah di layar? Sudah. Terlihat Bu. Sudah. Sudah terlihat. Nah, kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar ya. Yang pertama, pembukaan sudah dibuka tadi oleh Ibu moderator dan dibuka dengan ice breaking oleh Ibu Eli ya. Nah, pemaparan kali ini bertujuan untuk yang pertama menjelaskan prinsip penyusunan modul ajar. Yang kedua, menjelaskan kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Kemudian yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan prosedur penyusunan modul ajar. Yang keempat, Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan modul ajar dengan bahasa sendiri. Dan yang terakhir itu diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan modul ajar yang telah dibuat. Jadi nanti pada akhir sesi kita akan mencoba membuat modul ajar ya Bapak Ibu. Baik. Siap. Nah, agenda kegiatan hari ini ya. Nah, yang pertama menjawab pertanyaan reflektif ya, mulai dari diri, itu yang saya tanyakan tadi di awal ya Bapak Ibu. Kemudian kita nanti akan ke eksplorasi konsep, yaitu tentang pemaparan prinsip penyusunan modul ajar, kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar, kemudian prosedur penyusunan modul ajar, sampai kepada langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa sendiri. Di ruang kolaborasi nanti kita akan bersama-sama berdiskusi, sehingga kita akan bisa menjelaskan
langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa sendiri. Kemudian pada sesi refleksi terbimbing, nanti ada pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu Bapak, yang kemudian nanti akan saya share di grup WA. Dan yang terakhir nanti akan ada demonstrasi kontekstual, di mana kita akan bersama-sama membuat modul ajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ya. Nantinya juga Bapak Ibu akan saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam pemberian materi kali ini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semua, tetapi saya hanya share saja, kita share saja. Nah, ini kan hanya karena saya sudah mengetahui lebih awal saja dari Bapak Ibu. Pastinya pengalaman Bapak Ibu sudah jauh lebih daripada saya ya, dan kita juga memang sudah terbiasa membuat modul ajar ya Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, kita sebetulnya sudah biasa. Pekerjaan membuat modul ajar itu sudah biasa kita lakukan sebagai petunjuk atau pedoman dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Mohon izin untuk share kembali ya Bapak Ibu. Mohon izin share untuk prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Sudah tampak di layar kah Bapak Ibu? Sudah. Ada, Bu. Ada. Baik. Prinsip penyusunan modul ajar ini terdiri atas beberapa tahap perkembangan ya Bapak Ibu, di mana tahap perkembangan ini memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kemudian memperhitungkan juga perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Juga penyusunan modul ajar ini melihat dari sudut pandang pelajar, bahwa setiap peserta didik itu unik. Kemudian penyusunan modul ajar ini harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan juga semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan setiap peserta didik bergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Baik, prinsip penyusunan modul ajar itu terdiri atas 4 kriteria, ya Bapak Ibu. 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Yang pertama yaitu ada esensial, yang merupakan pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian bahwa modul ajar itu harus menarik, bermakna, dan menantang, di mana harus bisa menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Juga berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Tahap yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual. Artinya, modul ajar itu harus berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan juga sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat, modul harus berkesinambungan, ya. Artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan fase belajar peserta didik. Kemudian prosedur penyusunan modul ajar, ya. Nah, pada saat ini guru mengembangkan modul ajar itu dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis yang saya tampilkan ini ya Bapak Ibu. Ini merupakan hasil yang didapatkan dari evaluasi dan tindak lanjut ya yang digunakan untuk tahap analisis kondisi dan kebutuhan. Bisa Bapak Ibu lihat di layar, prosedur penyusunan modul ajar ini terdiri atas analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta satuan pendidikan ya yang pertama.
yaitu artinya bahwa guru itu perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas. Yang kedua, penyusunan modul ajar berdasarkan identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini guru bisa memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Ya. Cara yang ketiga yaitu Bapak Ibu tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Pada tahap ini, guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang sudah ada. Yang keempat, Bapak Ibu bisa menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Cara yang kelima, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun dalam pelaksanaan pembelajaran. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Nah, ini dia prosedur penyusunan modul ajar ini kita kenal dengan atau bahasa lebih mudahnya itu langkah-langkah ya Bapak Ibu, langkah-langkah atau cara menyusun modul ajar ya. Ada 6. Ini sebetulnya mudah ya Bapak Ibu, ini sudah biasa kita lakukan, hanya ada penambahan beberapa poin saja. Ya, mungkin di sini di penambahan dimensi profil pelajar Pancasila di bagian 2 ya Bapak Ibu. Kalau analisis kebutuhannya, alur tujuan itu masih hampir sama dengan RPP ya. Kalau dulu itu kita kenalnya dengan istilah RPP, dengan RPP yang sebelumnya hanya penggunaan istilahnya saja yang berbeda. Kemudian penempatan posisinya saja yang berbeda. Misalnya di kompetensi dimensi profil pelajar Pancasila itu kan dulu itu ada di sikap ya Bapak Ibu, kalau di RPP. Nah, di modul ajar ini berubah istilahnya menjadi dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pada akhirnya ibu-ibu nanti akan mampu menyebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa sendiri. Nah, ya Bapak Ibu, ini materi ini memang bersifat pedoman dan petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Nah, guru, sekolah, dan stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Nah, sebetulnya pembuatan modul ajar ini memang tidak hanya berpangku pada materi ini. Sekolah itu bisa menggunakan referensi yang lain sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolahnya masing-masing. Kemudian pada panduan ini menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Ya. Materi atau bahan ajar guru ini dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Jadi Bapak Ibu bisa bebas berkreasi, bisa berinovasi dan mengembangkan wawasan dalam pembuatan modul ajar ini. Jadi tidak terlalu baku ya Bapak Ibu. Ya, baik. Untuk materi ini mungkin saya cukupkan ya sampai di sini. Untuk lebih jelasnya
untuk lebih jelasnya saya juga ada video ya Bapak Ibu yang akan menampilkan mengenai prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Video yang akan tayangkan ini adalah video Pak Dadang Sukandi, guru yang memang sangat mumpuni di sekolah kita. Beliau juga menjelaskan mengenai prinsip dan penyusunan modul ajar secara gamblang di dalam video ini. Boleh minta bantuan untuk ditayangkan, Ibu Moderator? Ya Ibu, mangga sebentar. Saya izin share screen ya Bapak Ibu hebat. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyimak video tayangan prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar berikut. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah Bu. Sudah. Young people, 2-4 RK. Put money, kita say I am better than I was time. Assalamualaikum sahabat semua, bertemu lagi dengan saya, Dadang Sukandi, pada channel yang membahas seputar pendidikan, kurikulum, model pembelajaran, dan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video ini disajikan tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Ada satu pertanyaan, apakah kurikulum sekolah penggerak berbeda dengan kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sahabat yang baru bergabung silakan subscribe, Ibu like, Mimi, Bukan ya, yang Ibu, mohon maaf. Mimi. Ya, mohon maaf sebentar Ibu. Ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebentar Ibu, mohon maaf. Ada beberapa hal terkait dengan kurikulum sekolah penggerak. Sebentar Bu, mohon maaf sekali. Sebentar. Saya izin share screen lagi. Sebentar Bu. Saya izin share screen. Ternyata video yang di saya itu video yang ada di saya dari Pak Dadang itu banyak Ibu, mohon maaf sekali sebentar. Sebentar saya lihat lagi. Sekolah kita memang mempunyai banyak referensi ya Bu ya, Bapak Ibu, Iya. mengenai materi-materi sekolah penggerak ini. Sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, saya lagi mencari video yang sesuai disampaikan oleh Ibu pemateri mengenai kriteria prosedur. Ini Bapak Ibu. Sebentar, izin share screen. Izin share screen Bapak Ibu. Share screen. Share screen Bu Mimi. Terlihat Bapak Ibu? Ada. Ya, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik? Semoga sehat walafiat dan dilancarkan segala aktivitas. Melanjutkan program sekolah penggerak, pada video ini saya sajikan tentang kriteria dan prosedur penyusunan modul ajar. Kita awali dengan kriteria. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Pertama, esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kedua, menarik, bermakna, dan menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar.
berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Ketiga, relevan dan kontekstual, yakni berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Dan yang keempat, berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Berikutnya, prosedur penyusunan modul ajar. Pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Dalam hal ini, guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. 2. Identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Guru perlu memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. 3. Tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Pada tahap ini, guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang ada. 4. Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia, yaitu selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 5. Pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Dan yang terakhir, nomor 6, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai kriteria dan prosedur penyusunan modul ajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja mungkin Ibu. Saya persilakan kembali kepada Ibu pemateri. Baik, terima kasih Bu Mimi. Nah, Bapak Ibu hebat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Kita lanjutkan pada sesi diskusi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Begitu gamblang ya Ibu-Ibu hebat semuanya pemaparan dari Ibu moderator, ditambah dengan video dari Pak Dadang Sukandi. Untuk itu sebagai refleksi ya Bapak Ibu, silahkan bagi sesi kali ini adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Saya persilakan kepada, sudah ada Ibu Eli Kartikawati yang akan bertanya atau menanggapi. Silakan Ibu Eli, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu moderator, Ibu Mimi yang telah memperbolehkan saya mau bertanya kepada pemateri. Baik, Bu Ade, mohon izin saya bertanya. Apakah modul ajar ini bisa ditambah? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mau langsung dijawab oleh Ibu pemateri atau ada dari peserta yang lain? Mangga sebelum saya kembalikan ke Ibu pemateri. Atau sama Ibu pemateri sekaligus, mangga dipersilahkan. Boleh dijawab dulu mungkin ya satu-satu Bu. Ya, terima kasih Bu Eli, pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Pertanyaan dari Bu Eli, apakah modul ajar ini bisa ditambah gitu ya Bu ya? Nah, sebetulnya bisa ya Bu ya. Modul ajar ini bisa ditambah, bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Ibu ampu dan juga sesuai kebutuhan. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa materi-materi dalam petunjuk atau langkah-langkah yang saya paparkan tadi dalam penyusunan modul ajar itu tidak baku ya,
Bapak Ibu. Jadi masih bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ketika mengajar. Bapak Ibu boleh bereksplorasi, berinovasi ya dalam pembuatan modul ajar ini. Jadi jawabannya bisa ya, sangat bisa sekali. Terima kasih Bu Eli. Baik, ya terima kasih. Ya, itu Bu Eli. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lain atau hal yang mau disampaikan. Iya, Bu Saada, mangga dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya ya. Mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri, ini yang ingin saya tanyakan, apa yang harus diperhatikan dalam mengembangkan modul ajar? Nah, untuk itu saya mohon penjelasannya, boleh dari pemateri ataupun mungkin dari peserta yang ingin memaparkan memaparkan apa yang saya tanyakan, jawaban memaparkan apa yang saya tanyakan. Terima kasih, sekian saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bu Saada. Saya langsung jawab saja ya Ibu Moderator. Ibu dipersilahkan Bu ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu Saada ya. Terima kasih. Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan modul ajar ya. Tentu saja kita harus memperhatikan prinsip-prinsip tadi ya, prinsip dan prosedur atau langkah-langkah dalam penyusunan modul ajar yang tadi. Nah, selain langkah-langkah tadi harus kita perhatikan, intinya kita juga harus memahami konsep mengenai modul ajar itu sendiri ya. Jadi konsepnya kita itu akan membuat modul ajar yang seperti apa. Jadi kita harus memahami dulu konsepnya. Pada awal pemaparan sebelum prinsip dan prosedur penyusunan ini, Bapak Ibu telah mendapatkan materi mengenai konsep modul ajar dan komponen yang harus ada dalam modul ajar ya Bapak Ibu. Nah, intinya Bapak Ibu harus paham dulu konsepnya sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna. Begitu ya Bu Saada? Ya, terima kasih, cukup jelas. Ya, sama-sama Ibu. Ya, bagus sekali dari antara Ibu peserta semuanya yang hebat ditambah dengan pemateri yang super hebat sehingga kita menjadi lebih paham lagi mengenai prinsip penyusunan modul ajar. Sudah tidak ada yang mau menambahkan? Dirasa cukup Ibu-ibu semuanya? Sudah cukup, Bu. Kita tarik kesimpulannya Bapak Ibu hebat semuanya bahwa prinsip penyusunan modul ajar itu harus menyesuaikan atau berkriteria kepada 4 prinsip yang sudah tadi Ibu pemateri jelaskan. Untuk itu mungkin saya mengingatkan kembali kepada ibu-ibu peserta yang hebat, silakan untuk mengerjakan tugasnya yang sudah disampaikan oleh Ibu pemateri dan jangan lupa untuk mengirimkan melalui link yang sudah diberikan. Itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu pemateri dan terima kasih banyak juga kepada para peserta semuanya yang hebat. Semoga kita masih tetap diberi kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti materi-materi berikutnya. Untuk itu kegiatan IHT hari ini, materi hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya sebagai moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Ibu-ibu. Kita dokumentasi dulu ya Ibu moderator. Oh iya, iya betul. Silakan Ibu Saada, mohon dibuka kameranya. Boleh berpose. Bu Saada masih bermasalah dengan jaringannya sepertinya. Ya,